Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara mengucap syukur untuk anugerah Tuhan ketika kita boleh bangun pagi dalam keadaan yang baik. Semalam kita boleh beristirahat dengan baik. Semua adalah karena anugerah Tuhan yang menjaga kita, yang menopang kita. Sehingga kita boleh ada hingga saat ini. Itu adalah karena Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saudara, mari sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, di mana Engkau masih mempercayakan kehidupan ini untuk kami jalani, untuk kami perjuangkan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami mau datang untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami, bentuk hati kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, menjadi tua itu merupakan sebuah kepastian. Tetapi menjadi seorang yang dewasa itu pilihan. Saudara, itu adalah anggapan yang benar. Bahwa tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Belum tentu tua secara usia akan menjadi dewasa secara karakter, secara kerohanian. Nah, oleh sebab itu, surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama mengingatkan kita betapa kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita atau Tuhan itu merindukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kebenaran iman kepada Yesus. Jadi tidak, saudara, kita itu selalu menjadi bayi rohani. Bukan itu yang menjadi keinginan atau kerinduan dari Tuhan. Melainkan Tuhan mau kita belajar, kita berproses di dalam kehidupan ini dengan apapun yang kita hadapi. Saudara, untuk apa saudara kita bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani? Meskipun saudara, kita harus akui dan kita harus lihat bahwa untuk menjadi seorang yang dewasa rohani itu bukanlah sebuah perkara yang gampang. Bukankah demikian yang kita bisa lihat dalam kehidupan ini? Tugas tanggung jawab seorang anak TK tentu berbeda dengan tugas dan tanggung jawab anak kuliah. Dan begitu seterusnya, saudara. Semakin tinggi tingkatnya, tentu tanggung jawab atau tugas yang harus dikerjakan akan jauh lebih berat. Dan untuk menjadi seorang yang dewasa, untuk kita bisa menggenapi atau untuk kita bisa memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang yang dewasa rohani, bukanlah pekerjaan yang simpel seperti membalikan telapak tangan. Nah, saudara sekalian, tapi mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan mau saya, kenapa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang dewasa? Kenapa kedewasaan rohani itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan? Nah, saudara, kita bisa melihat ada beberapa alasannya. Yang pertama, saudara, bagaimana seorang yang dewasa rohani itu adalah seorang yang tidak mudah menyerah di dalam iman saat saudara badai kehidupan itu menerjang. Yang harus kita akui juga bahwa kehidupan ini seringkali saudara berlangsung dengan tidak masuk akal, absurd, dan juga saudara penuh dengan ketidakadilan. Kita butuh kedewasaan iman untuk menghadapi semuanya itu. Dan yang kedua, saudara, kenapa kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani? Adalah supaya kita tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran yang menyesatkan.
yang ada di dalam dunia ini. Pengajaran yang berusaha untuk menjauhkan iman kita, percaya kita, atau menjatuhkan iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita perlu menjadi seorang yang dewasa rohani? Agar kita tidak meletakkan iman kita pada hal yang sia-sia. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, agar hati kita, hidup kita senantiasa diterangi oleh Allah. Sehingga dengan demikian, saudara, kita bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, yang akan menuntun hidup kita di dalam kebenaran, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara, ketika kita punya kedewasaan rohani, kita diajar untuk apa, saudara? Tidak meletakkan sandaran kita, tidak menjadikan hikmat-hikmat menurut dunia, perkataan-perkataan menurut dunia, ajaran dunia menjadi terang dalam hidup kita. Tidak. Melainkan kita bisa memilih dan memilah bahwa hanya terang Kristus, firman itu, Injil itu yang menjadi sandaran dan penuntun dalam hidup kita. Nah, saudara, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya memiliki komitmen untuk apa, saudara? Bertumbuh ke arah kedewasaan penuh. Karena itu yang menjadi hal yang terpenting, hal yang penting dalam hidup kita. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau kita terus bertumbuh menjadi seorang pribadi yang dewasa di dalam iman, dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Sekali lagi, saudara, ini tidak mudah, tetapi ini layak untuk diperjuangkan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan, dan kami bersyukur atasnya. Tuhan, mampukan kami untuk tidak hanya berhenti pada membaca dan merenungkan firman-Mu, tapi ajar kami, beri kami hati yang mau taat untuk menghidupi firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kami serahkan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.